Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Diva Parolin dengan nomor 14012232212 dari kelas MD 4611 akan menjelaskan hasil kerja saya tentang sistem informasi dalam aplikasi Explora BNI. Yang pertama, latar belakang dari permasalahan ini adalah pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi itu telah membuat para perusahaan mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya seperti biasa yang sudah sering kita pakai, ada e-banking, ATM atau automatic teller machine, phone banking, dan internet banking misalnya. Itu semua tuh merupakan bentuk-bentuk produk dari pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Nah, tidak dapat dipungkiri dalam setiap bidang termasuk perbankan tuh, penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customer. Nah, yang kali ini saya akan bahas adalah aplikasi BNI Explora, sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Bank Negara Indonesia yang merupakan solusi digital untuk para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Lalu di slide selanjutnya, dari latar belakang yang saya telah jelaskan sebelumnya, maka diperoleh suatu rumusan masalah yaitu sejarah aplikasi Spora, fitur-fitur pada aplikasi Spora, cara menggunakan aplikasi Spora, kelebihan aplikasi Spora, dan kekurangan pada aplikasi Spora. Yang pertama ada sejarah aplikasi Spora. BNI Spora merupakan solusi digital yang dikembangkan oleh PT Bank Negara Indonesia untuk pelaku usaha kecil menengah atau UMKM. Pada tahun 2021, BNI membuka One Stop Solution Hub, yaitu BNI Spora di 7 kota Indonesia yang memberikan pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, edukasi, penyusunan laporan keuangan, serta percepatan ekspor yang terintegrasi. BNI Spora ini bertujuan untuk menjadi orkestrator ekosistem bisnis nasional yang mampu memfasilitasi UMKM dan diaspora Indonesia sebagai buyer, seller, serta menyiapkan enablers bagi transaksi ekspor impor lainnya melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders yang berpartisipasi sebagai strategic partner. Nah, melalui program Explora ini, BNI itu berhasil memperluas pasar debiturnya yang bergerak di bidang budidaya rumput laut. Ya, BNI juga menggandeng International Chamber of Commerce atau ICC atau Kamar Dagang Internasional Indonesia yang mendukung program pemerintah dan meningkatkan usaha para usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui pemberdayaan dan pemberian solusi perbankan agar dapat memasarkan dan mengembangkan produknya ke pasar global. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi Quora. Yang pertama ada fitur inspirasi. Nah, fitur inspirasi ini menyediakan berbagai video pembelajaran tentang pelatihan bisnis, video kisah inspiratif para perintis usaha, dan di dalam fitur ini juga kita dapat mengikuti webinar online yang diadakan secara gratis. Lalu yang kedua ada fitur ekspansi bisnis. Nah, di dalam fitur ini tuh para pengguna dapat menjelajahi pasar lokal dan internasional yang paling diminat dan dapat menghubungkan pengguna dengan berbagai pemasok terbaik dengan material yang berkualitas. Lalu ada fitur legalitas. Di fitur ini, Spora memberikan kemudahan untuk mengakses informasi seputar prosedur perizinan dan legalitas secara lengkap dan akurat. Lalu, fitur selanjutnya ada cek level bisnis. Nah, seringkali pebisnis itu kan tidak mengetahui kondisi bisnis mereka saat ini dan langkah apa yang harus mereka ambil. Nah, fitur ini tuh dapat membantu para pebisnis mencari tahu kondisi bisnis mereka saat ini, sekaligus memberikan rekomendasi fitur yang dapat membantu untuk mendorong bisnis agar tumbuh dan berkembang lebih pesat sehingga pebisnis itu nanti akan siap mengekspor produknya. Nah, pengecekan ini tuh dilakukan melalui pertanyaan. Nah, di dalam fitur ini tuh ada dua cara cek level, ada dua macam metode, yaitu ada cek cepat dan cek mendalam. Kalau cek cepat itu, kalau cek cepat, dia tuh dilakukan dengan cara cepat melalui daftar pertanyaan yang lebih singkat. Dan pengguna dapat memilih aspek pertanyaan yang dibutuhkan, ya. Jadi nggak semua aspek pertanyaan. Lalu kalau yang cek mendalam, dia tuh dilakukan secara lebih mendalam melalui pertanyaan dengan seluruh aspek.
Lalu ada cara penggunaan aplikasi Spora. Di sini saya akan menjelaskan cara daftar akun Sporanya dan cara penggunaan aplikasi Sporanya. Kalau cara daftarnya itu kita perlu mendaftar untuk membuat akun terlebih dahulu di Spora dengan cara ini dia ya. Jadi pertama-tama kita kunjungin dulu situs https explora.bni.co.id, lalu klik daftar di pojok kanan atas website seperti yang saya tampilkan pada gambar ya. Lalu yang kedua kita bisa memilih jenis bisnis kita. Namun sekarang contoh yang saya ambil adalah untuk menjadi eksportir. Lalu kita tinggal memasukkan nama, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Lalu selanjutnya, jika sudah mengisi semua data pribadi, kita nanti akan ada muncul buka aplikasi email secara otomatis seperti yang sudah tertera pada gambar. Setelah buka email, nanti email itu akan mengirim di dalam email itu akan terkirim sebuah kode verifikasi, lalu nanti akan ada tombol untuk verifikasi alamat email. Lalu setelah itu akan otomatis diarahkan ke situs Spora untuk login, kemudian masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah Anda daftarkan tadi. Lalu jika sudah, itu Anda sudah berhasil daftar dan akun sudah dapat langsung digunakan. Lalu selanjutnya ada cara penggunaan aplikasi Spora ya. Karena kan tadi kita sudah login, lalu cara penggunaannya itu kita bisa mendaftarkan komoditas yang akan kita jual di situ ya. Kita tinggal mengklik tombol posting komoditas, lalu kita akan diberikan form untuk post komoditas. Kita dapat mengisi deskripsi tentang produknya seperti nama produk, spesifikasi detail, kategori komoditas, penentuan untuk range harganya, lalu beratnya berapa, ya. Lalu jika sudah, kita bisa langsung mengepost produk kita dan nanti akan muncul di laman menunggu persetujuan. Nanti jika sudah disetujui, itu nanti akan muncul di laman posting. Jadi kita harus menunggu dulu agar produk kita disetujui. Lalu ada kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Spora. Yang pertama ada kelebihan itu proses pendaftarannya tuh cepat dan mudah, lalu memudahkan para UMKM lokal dalam memperluas jangkauan pasarnya ke luar negeri. Lalu ada dukungan internasional, BNI Spora itu memiliki peran penting dalam upaya mendorong ekspor dan memperkuat fungsi BNI Spora dengan adanya kantor cabang. Lalu aplikasi BNI Spora itu udah dilengkapi dengan berbagai fitur yang sangat membantu ya. Lalu dapat diakses kapanpun dan dimanapun karena ini bisa diakses melalui ponsel ya. Jadi pengguna tuh dapat mengakses dan memantau perkembangannya kapan saja. Lalu kalau kekurangan dari aplikasi Spora ini, dia performanya yang terkadang lambat dan sering mengalami masalah teknis seperti kesalahan server atau masalah kompatibilitas dengan perangkat yang berbeda dan dapat mengganggu pengalaman pengguna. Lalu ada kurangnya dukungan manusia. Nah, aplikasi perbankan digital ini biasanya memiliki dukungan pelanggan dalam bentuk obrolan atau telepon seperti customer service. Namun, kita harus menunggu beberapa saat untuk mendapat balasan saat sedang mengalami masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu terakhir ada kesimpulannya. Explora, sebuah digital platform dari Bank Negara Indonesia, mendukung UMKM dengan layanan terintegrasi dan pendampingan bagi pelaku bisnis dari berbagai tingkatan termasuk calon pelaku UMKM dan UMKM yang ingin memperluas pasar mereka. Proses pendaftaran yang cepat dan mudah memungkinkan pengguna menghemat waktu dan biaya. Selain transaksi, Explora juga menyediakan fitur-fitur seperti seminar online untuk meningkatkan wawasan pengguna. Aplikasi perbankan online ini menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang terus berkembang dan menyediakan layanan perbankan digital komprehensif untuk para pelanggan. Terima kasih sudah menyimak hasil kerja saya, sudah menyimak presentasi saya. Namun sebelumnya jika ada saran, boleh untuk memberi saya saran karena saya sadar presentasi saya ini masih jauh dari kata sempurna.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.